Bab 280. Guru. Setelah setahun bepergian, Wang Lin memilih sebuah kota kecil. Meskipun dia tidak menyukai kota ini, teknik pahatan es benar-benar menarik perhatiannya. Wang Lin membuat ukiran kayu, jadi jika dia bisa mempelajari teknik ini dan menggunakannya pada ukiran kayu, dia akan memiliki senjata lain. Selain itu, ada alasan penting lainnya yang membuat Wang Lin tidak ingin meninggalkan tempat ini. Manusia di sini tidak memiliki kehidupan di dalamnya, yang merupakan hal yang sangat aneh. Wang Lin percaya bahwa dia akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kematian di sini. Wang Lin menetap di sebuah kota kecil dekat perbatasan utara Sueyu. Tidak banyak orang di kota ini dan kultivator yang mengendalikannya berada pada tahap akhir formasi inti. Kultivator ini menghilang tanpa jejak 2 malam setelah Wang Lin tiba. Namun, tidak seorang pun kecuali Wang Lin yang tahu tentang kepergiannya. Pada hari ketiga, Wang Lin menyamar sebagai orang ini dan berjalan keluar dari menara es yang hanya memiliki 11 lantai. Wang Lin telah menggunakan kekuatannya sebagai pemakan jiwa untuk mencuri semua kenangan dari pembudidaya formasi inti tahap akhir ini. Alih-alih membunuhnya, dia mengambil kendali dan menguncinya di dalam formasi, kalau-kalau dia berguna nanti. Awalnya, dengan tingkat budidaya kultivator ini, dia tidak akan memiliki hak untuk memiliki menara es. Tetapi pamannya memiliki kekuatan di Sueyu, jadi dia ditugaskan di kota kecil dan menara es ini. Melalui ingatan orang ini, Wang Lin mengetahui bahwa kejeniusan Sueyu bernama Red Butterfly dan dia telah pergi dengan seorang pembudidaya Suzaku beberapa tahun yang lalu. Bersamaan dengan 7 tetua agung yang pergi, 13 pembudidaya lainnya yang bahkan lebih tua dari tetua agung telah pergi juga. Mereka pergi ke Suzaku untuk menerima upacara pemberdayaan. Permintaan kupu-kupu merah untuk bergabung dengan Suzaku adalah menjadikan Sueyu negara budidaya peringkat 5 dan memberi mereka rumah baru. Permintaan kedua telah selesai. Sekarang hanya ada yang pertama yang tersisa. Semua pembudidaya di Sueyu tahu sedikit tentang ini, tetapi karena paman pembudidaya ini, dia tahu lebih banyak dari biasanya. Untuk negara budidaya peringkat 4 naik ke peringkat 5, seorang kultivator di negara itu harus mencapai tahap transformasi jiwa. Upacara pemberdayaan adalah teknik yang sangat kuat dan menentang surga. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan dengan peluang gagal yang sangat tinggi. Namun, jika berhasil, maka orang tersebut akan mencapai tahap transformasi jiwa. Satu-satunya downside adalah bahwa tidak peduli berapa banyak kehidupan yang dimiliki orang itu, mereka hanya memiliki 100 tahun lagi untuk hidup. Juga, tingkat kultivasi orang itu akan selamanya terhenti pada tahap awal transformasi jiwa. Tidak ada cara untuk mengubah ini. Mereka hanya memiliki 100 tahun untuk hidup, dan setelah itu berlalu, mereka akan mati. Akibatnya, ini juga merupakan kesempatan bagi mereka yang terjebak pada tahap akhir pembentukan jiwa. Lagi pula, mereka tidak punya banyak nyawa tersisa, jadi layak dicoba. Selama salah satu dari 13 orang berhasil, Suzaku akan memberi Sueyu hak istimewa sebagai negara budidaya peringkat 5 selama 100 tahun. Selama 100 tahun itu, salah satu dari 7 tetua besar yang mengikuti Red Butterfly akan mencapai tahap transformasi jiwa, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai negara budidaya peringkat 5. Ini adalah sesuatu yang Suzaku janjikan pada Red Butterfly.
4 negara budidaya peringkat 4 di sekitarnya semuanya telah menerima takdir mereka dan siap untuk menjadi bawahan Sueyu. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh Serikat Kultivasi daripada Suzaku. Negara manapun dapat memberontak, tetapi mereka tidak dapat mengubah apapun karena harga pemberontakan harus dimusnahkan. Wang Lin berjalan keluar dari menara es dan Meli. Head 2 pembudidaya yayasan pendirian di luar. Yang satu laki-laki dan yang lainnya perempuan. Saat mereka melihat Wang Lin, mereka berlutut dan memberi hormat kepada guru mereka. Wang Lin diam-diam mengangguk. Wang Lin tahu bahwa orang ini memiliki 3 murid dan kecantikan kecil ini adalah yang termuda. Dia juga yang paling manja dan memiliki hubungan rahasia dengan kultivator yang menyamar sebagai Wang Lin. Hal semacam ini sangat jarang terjadi antara guru dan murid di negara kultivasi lainnya. Bahkan jika itu terjadi, itu akan menjadi rahasia yang dijaga dengan baik. Tapi di negara yang luar biasa ini, itu adalah hal yang sangat umum. Menurut ingatan kultivator ini, ada banyak kultivator lain di Sueyu yang memiliki hubungan dengan murid mereka. Hal-hal semacam ini telah menjadi sangat umum sehingga tidak ada yang memandang rendah orang yang melakukannya. Kultivator ini bahkan pernah mengeluh bahwa jika Red Butterfly tidak begitu diberkati oleh surga, dia harus melayani tuannya juga. Wang Lin hanya bisa tersenyum pahit pada masalah ini. Itu menyebabkan pendapatnya tentang Sueyu menjadi lebih buruk. Sedangkan untuk murid laki-laki, meski terlihat tua, dia adalah yang tertua kedua. Dia menunjukkan rasa hormat kepada tuannya di permukaan, tetapi dia benar-benar membenci hubungan tuannya dengan saudara perempuan magang juniornya. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari kultivator formasi inti, yang awalnya berencana untuk mengirim murid laki-laki ini pergi agar dia tidak merusak pemandangan. Dengan tangan di belakang punggungnya dan suara yang sangat netral, Wang Lin perlahan bertanya, apakah ada embrio es baru yang tiba? Embrio es adalah apa yang disebut oleh para pembudidaya Sueyu sebagai pahatan es. Murid kedua dengan cepat menjawab, Guru, 2 dari mereka baru saja tiba. Wang Lin dengan lembut mengangguk dan berkata, keluarkan mereka dan biarkan aku melihat apakah kalian berdua telah meningkatkan teknikmu. Wang Lin memperoleh penjelasan yang sangat rinci tentang metode tersebut dari ingatan kultivator. Dari sudut pandangnya, teknik ini terkait dengan inti dari pembudidaya Sueyu dan sangat rumit. Selain energi spiritual, kultivator Sueyu juga menyerap energi dingin dari salju saat mereka berkultivasi. Energi dingin ini adalah sesuatu yang harus mereka serap karena memungkinkan mereka meninggalkan tubuh mereka untuk membentuk raksasa es ketika mereka mencapai tahap Naschen Soul. Namun, teknik ini memiliki level dan tidak mudah didapat. Kultivator yang ditangkap Wang Lin hanya memiliki 4 level pertama, dan itu hanya karena dia telah mempelajarinya secara diam-diam. Murid kedua dengan cepat mengangguk dan mengeluarkan 2 patung es setinggi 3 kaki dari tasnya. Kedua patung itu adalah makhluk dengan tubuh burung dan kepala manusia. Itu terlihat sangat ganas. Setelah setahun bepergian, Wang Lin tahu bahwa ini adalah patung es dari salah satu makhluk penjaga Sueyu, peri salju. Murid kedua memusatkan pandangannya dan berkultivasi sebentar. Kemudian tangan kirinya membentuk beberapa segel hingga terbentuk bola darah hitam. Dia menunjuk bola darah dan mematahkan sepotong itu. Dia kemudian mendorong potongan itu ke patung es. Tiba-tiba, asap hitam menyembur dari jarinya dan memasuki pahatan es,
menciptakan tanda yang terlihat seperti pembuluh darah. Dahi murid kedua dipenuhi keringat. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengambil sepotong darah lagi, dan mendorongnya ke dalam patung es. Tiba-tiba, urat kedua muncul di pahatan es. Pada titik ini, bola darah di tangan murid kedua menghilang secara diam-diam. Wajahnya pucat saat dia dengan cepat duduk untuk berkultivasi. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi dia diam-diam berhasil mengetahui lebih banyak tentang teknik itu. Menurut ingatan pembudidaya, persyaratan untuk menyelesaikan langkah pertama adalah memasukkan 9 pembuluh darah ke dalam peri salju. Saat dia memikirkan ini, murid perempuan itu berjalan ke arahnya. Dia menatapnya dengan matanya yang cantik dan berbisik, "Guru, Anda belum menjawab pertanyaan saya beberapa hari yang lalu, jadi kultivasi murid mengalami masalah. Silakan datang dan ajari aku malam ini." Wang Lin masih mempertimbangkan pembuluh darah, jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat sekeliling. Wajahnya menjadi merah saat dia bertanya dengan apik, "Bicara tentang itu di sini." Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan para pembudidaya, ada arti lain dari pertanyaan murid ini. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba jatuh, memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia kemudian menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan merasakan tekanan dingin di sekelilingnya. Ekspresinya segera berubah dan dia berlutut di tanah ketakutan. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berdiri. Dia sangat takut karena dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan untuk membuat tuannya marah. Pada saat ini, murid kedua selesai berkultivasi. Dia memandang murid perempuan itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tangannya bergerak lagi untuk membentuk bola darah lainnya dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 pembuluh darah. Sebagian besar waktu ini dihabiskan untuk berkultivasi untuk menyesuaikan tubuhnya. Jelas bahwa memproduksi pahatan es ini merugikan dirinya. Saat patung es selesai, murid kedua menarik napas dalam-dalam, berlutut di depan patung es, dan mulai menggumamkan doa. Kemudian dia berdiri, mengatupkan giginya, dan menunjuk ke titik berkumpulnya 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan dikirim terbang lebih dari 10 kaki. Adapun patung es, 9 pembuluh darah bergerak seperti ular. Kemudian 2 pembuluh darah bersentuhan dan pahatan es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua pucat dan dia dengan malu berkata, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan murid itu tetapi menatap patung es itu. Dia mencari ingatan kultivator untuk bagian penting dalam memproduksi patung es. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dia mendongak dan melihat pedang dengan cepat terbang ke arah ini. Bab 281. Kehormatan. Ada seorang pemuda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia terlihat berbeda dari pembudidaya lain dari Sueyu, yang sangat menyegarkan. Mata murid perempuan itu tiba-tiba berbinar dan dia berteriak, "Kakak magang senior sudah kembali." Adapun murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tapi itu digantikan oleh ekspresi bahagia dalam sekejap.
Wang Lin tahu dari ingatan pembudidaya formasi inti bahwa dia sangat menyukai murid tertua. Murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan pembudidaya core formation. Murid tertua hampir tidak bisa dianggap jenius. Butuh 100 tahun baginya untuk mencapai puncak tahap pendirian yayasan dan hanya selangkah lagi dari tahap formasi inti. Tetapi menurut ingatan kultivator formasi inti, alasan dia menyukai murid tertua ini adalah karena penampilan murid itu. Dia berencana untuk menikahkan murid tertuanya dengan murid perempuan dari pembudidaya formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Setelah melihat sekilas ingatan ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan tiba di depan menara es. Murid tertua berlutut di tanah dan berkata, dengan suara yang jelas, murid menyapa guru. Saya beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian dari sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi jantung ini tiba-tiba berhenti berdetak. Dia ingat melihat dalam ingatan kultivator formasi inti bahwa dia telah mengirim murid tertuanya keluar karena seorang manusia melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang tidak terlihat seperti mereka berasal dari Sueyu. Jadi pembudidaya formasi inti mengirimkan murid tertuanya untuk memeriksa masalah ini. Hal semacam ini tidak biasa dalam beberapa tahun terakhir. Tidak peduli seberapa kuat kultivator aliansi 4 sekte yang tersisa, setelah bertahun-tahun berada di bawah salju yang aneh ini, mereka semua menjadi sangat lemah. Meskipun demikian, Sueyu tidak bisa gegabah. Biasanya, ketika hal semacam ini terjadi, itu akan dilaporkan ke kuil es dan salju ilahi. Mereka kemudian akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Kuil sangat tertarik dengan hal ini. Jika laporan diberikan hari ini, mereka akan mengirim seseorang besok. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan tenang berkata, pimpin jalan. Murid tertua terkejut. Ketika ini terjadi, tuannya biasanya tidak pernah menanganinya secara pribadi. Namun, dia tahu untuk tidak bertanya, jadi dia hanya mengangguk dan memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Lagi pula, tuan mereka pergi sendiri. Jika mereka tidak pergi, maka mungkin ada masalah di masa depan. Jadi mereka memaksakan diri untuk mengikuti Wang Lin. Mereka berempat membentuk seberkas cahaya 4 titik dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke gunung bersalju dan berkata, murid menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Saya yakin mereka punya tempat persembunyian di sini. Perasaan ilahi Wang Lin menyapu daerah itu. Meski ekspresinya tenang, matanya menjadi fokus. Kalian bertiga tunggu di sini. Setelah meninggalkan pesanan itu, Wang Lin terbang ke depan. Perasaan ilahi menemukan bahwa di bawah gunung bersalju ada batasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tapi yang lainnya sangat aneh. Kadang-kadang formasi inti, kadang-kadang Nas Chen Sol, dan kadang-kadang bahkan formasi jiwa. Fenomena ini hanya memiliki satu penjelasan dan itu adalah Nas Chen Sol orang ini dan kultivasi akan menyebar, artinya sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di atas gunung bersalju dan tenggelam ke dalam gunung. Dia mendekati pembatasan. Dia segera tiba di pembatasan. Selama itu adalah batasan, dia tidak takut akan hal itu. Hanya perlu es. Atu pandangan untuk melihat melalui struktur pembatasan ini. Dia mengirimkan 2 cincin pembatasan.
Kedua batasan itu segera mulai melebur. Wang Lin melewati batasan dan masuk ke dalam. Begitu dia masuk, dia melihat pedang bergerak dan lebih dari 10 pedang Qi menyerangnya. Tatapan Wang Lin tenang. Tangan kanannya seperti menunjuk ke udara secara acak dan dia berbisik, hidup. Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan surga dan penuh dengan misteri. Terkesiap datang dari pedang. Mereka kemudian mulai melingkari jari Wang Lin. Pedang memancarkan cahaya saat mereka mengalami perubahan. Sekarang energi spiritual yang mereka keluarkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, indera ilahi sepenuhnya terhapus oleh kekuatan domain. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemuda ketakutan yang terlalu takut untuk berbicara. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua di atas ranjang es. Mata orang ini tertutup dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah mengibaskan jari Wang Lin, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah cincin. Pria muda itu sadar kembali. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kalian mengejar kami di sini. Apakah kalian harus membunuh kami semua? Kamu akan membunuh kami hari ini, tapi suatu hari nanti akan ada seseorang yang akan menghancurkan Sueyu." Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang kini terukir di tulangnya. Setelah melihat pemuda itu, tatapan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu. Pria muda itu menghalangi pandangan Wang Lin. Dia memperhatikan Wang Lin sebentar, lalu, setelah merenung sebentar, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menggigit bibir bawahnya keras sampai berdarah dan berkata, dengan senyum pahit, "Tolong jangan bunuh tuanku, bunuh aku saja. Saya adalah kepala sekte junior sekte tinta air. Jika Anda menangkap saya dan membawa saya kembali, Anda pasti akan diberi hadiah. Selama kamu membiarkan tuanku pergi, maka aku akan bersedia pergi bersamamu. Jika tidak, Anda hanya akan bisa mendapatkan mayat saya." Meskipun mata Wang Lin tenang, hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pria muda itu dan kemudian ke pria tua itu. Lalu dia perlahan berkata, "Mengapa kamu ingin menukar hidupmu dengan tuanmu?" Pria muda itu terdiam untuk waktu yang sangat lama sebelum menjawab dengan senyum pahit. "Tuan bisa saja pergi sejak lama jika bukan karena saya menyeretnya ke bawah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkanku. Huan cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivator Sueyu." Pria tua di ranjang es itu perlahan membuka matanya. Pemuda itu terkejut, tetapi matanya tiba-tiba menyala dan dia menjadi sangat bersemangat. Dia berlari ke sisi tuannya dan berkata, "Tuan, kamu sudah bangun." Wang Lin melihat pria tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior dari sekte tinta air." Pria tua itu terbatuk beberapa kali karena warna merah dan hijau di wajahnya semakin kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian yang berat di sekitar lelaki tua itu. Dia sudah mendekati ajalnya. Pria tua itu mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Teman kecil, aku terlalu terluka untuk menyapamu, jadi kuharap kamu akan memaafkanku." "Untuk apa teman kecil itu datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para pembudidaya Sueyu, jadi sebaiknya kamu pergi sekarang." Dengan itu,
Dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan sebotol pil. Dia mendorong botol itu ke tempat tidur. Cedera senior terlalu serius untuk disembuhkan dengan botol pil ini, tapi setidaknya bisa meringankan rasa sakit karena kehilangan kultivasimu. Ini harus memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin ada kesempatan lain untuk memulihkan kultivasi Anda. Pria tua itu tersenyum tipis. Dia bahkan tidak melihat pil itu dan berkata, "Teman kecil, saya tidak tahu dari sekte mana Anda berasal, tetapi jika saya ingin pergi, saya bisa pergi saat itu. Bahkan sekarang saya dapat pergi, meskipun itu berarti mempercepat hilangnya kultivasi saya, tetapi apakah Anda tahu mengapa saya belum pergi?" Wang Lin merenung dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ini rumah saya lahir di sini, dan ketika saya mati, itu juga akan ada di sini." Meskipun suara lelaki tua itu lembut, ada aura yang sulit untuk digambarkan di dalamnya. Wang Lin menatap orang itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana awalnya di sini bukan untuk membunuh tetapi untuk memberikan uluran tangan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di aliansi 4 sekte dan secara pribadi melihat invasi para pembudidaya Sueyu. Meskipun berada di luar kemampuannya untuk mengubah apapun, dia akan tetap membantu ketika dia bisa. Saat Wang Lin berbalik untuk pergi, lelaki tua itu melihat ke botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas dengan hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil, aku menghadiahkan harta ini untukmu untuk pil yang kamu berikan padaku." Setelah Wang Lin menangkap kipas itu, ekspresinya berubah. Dia memiliki kesan mendalam tentang penggemar ini. Itu digunakan oleh wanita itu ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan aliansi 4 sekte. Dia ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas ini dibawa pergi oleh pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Dia berbalik dan dengan hati-hati menatap pria tua itu. Orang ini adalah salah satu penggarap formasi jiwa tahap akhir yang berada dalam formasi pembunuhan. Semua kemuliaan masa lalu sekarang tinggal kenangan. Wang Lin pergi dengan pikiran yang rumit. Ketiga murid itu semuanya tidak berani berbicara, mereka hanya diam-diam mengikutinya. Segera setelah Wang Lin pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju dan melihat ke arah Wang Lin menghilang sebelum pergi. Di perbatasan, lelaki tua itu menabrak formasi untuk membuat celah. Dia membagi setengah dari pil dengan pemuda itu. Dia kemudian menatap pemuda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergilah. Anda harus mengandalkan diri sendiri di masa depan karena Tuhan tidak dapat melindungi Anda lagi." Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorong pemuda itu. Kemudian formasi perlindungan kembali normal. Pria muda itu menatap tuannya dari sisi lain. Matanya merah dan suaranya pecah saat dia berteriak, "Tuan!" Pria tua itu tertawa dan menelan semua pil di dalam botol. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya, meskipun itu hanya sementara. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Sasarannya adalah kuil suci salju dan es di pusat Sueyu. Bahkan jika dia meninggal, dia harus mati di negara asalnya. Bahkan jika dia mati, dia harus mati melindungi negaranya. Semua momen gemilang di masa lalu telah menjadi kenangan yang jauh. Yang jatuh ke dalam api pasti burung phoenix yang abadi itu, bahkan jika ia harus membakar sayapnya,
ia akan tetap terbang di surga. Menutup satu pintu seperti mencintai dunia. Kenangan masa lalu sekarang akan selamanya jauh. Pasir yang tertiup angin tidak lagi memenuhi ruang mimpi. Rengekan seruling sakti kini hanya menjadi gema di tanah gersang. Menutup satu pintu seperti memotong satu ruang dan waktu. Masa lalu yang gemilang hanya tinggal di lagu keturunan. Lagu kemarin tidak lagi beresonansi dengan cara yang sama. Keluhan bisikan tidak dapat menemukan musik yang cocok. Membuka jendela seperti memeluk sinar matahari. Mimpi hari ini menjadi harapan masa depan kerajaan. Bahkan Anda dan saya yang biasa pun harus memiliki tampilan yang menarik. Mengejar tanpa penyesalan untuk merasakan kekuatan dunia. Membuka jendela seperti menyambut gelombang angin musim semi. Ledakan ketiadaan membangkitkan apa yang pernah hilang. Yang jatuh ke dalam api pasti Phoenix abadi itu, bahkan jika harus membakar sayapnya, ia masih akan terbang di langit. Bab 282. Kembali ke Zhao untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Pria muda itu memandangi punggung tuannya saat dia pergi. Adegan masa lalu memasuki pikirannya. Dia bersujud kepada tuannya sebelum mengepalkan tinjunya dan pergi. Aku, Chen Huan, bersumpah akan melenyapkan Sui Yu. Wang Lin kembali ke menara es dengan pikiran yang rumit. Meskipun dia telah memperoleh harta yang kuat, dia tidak merasa bahagia. Dia hanya merasakan perasaan melankolis. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang domain hidup dan matinya. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Pertanyaan ini bergema di benak Wang Lin. Kultivator formasi jiwa tahap akhir dari Sekte Tinta Air menggunakan kultivasi terakhirnya untuk terbang ke patung peri salju di kuil suci salju dan es. Seperti ngengat yang terbang menuju api, dia meledak di patung itu, meninggalkan bekas merah yang tidak bisa mereka singkirkan. Bersamanya, beberapa pembudidaya formasi jiwa lainnya tewas dalam ledakan ini. Semua kemuliaan sekarang hilang bersama angin. Dalam kematiannya, dia meninggal di tempat yang tepat. Kematiannya membangunkan para pembudidaya aliansi 4 sekte yang tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus memikirkan tentang domain hidup dan mati, dan dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan. Keberadaannya sendiri telah mengalami transformasi dalam setahun terakhir ini. Memandang gunung sebagai gunung, memandang sungai sebagai sungai. Namun, Wang Lin memperhatikan bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menghalangi matanya. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Ketika dia mengulurkan tangan, dia tidak bisa menyentuhnya. Hal semacam ini tidak akan hilang seiring berjalannya waktu. Dia akan membutuhkan ledakan wawasan yang tiba-tiba untuk melewati kabut. Musim gugur berlalu dan musim semi datang. 2 tahun lagi di dunia es ini berlalu. Wang Lin dapat membuat beberapa kemajuan terkait pembuatan boneka pahatan es. Boneka pahatan es ini mengandalkan urat darah salju untuk mempertahankan diri. Sebuah boneka dengan 49 urat darah salju dapat mencapai kekuatan kultivator formasi inti. Untuk menjadi sekuat kultivator Nas Chen Sol, seseorang akan membutuhkan 81 urat darah salju. Tetapi dengan pahatan es ini, semakin banyak urat yang dimiliki boneka, semakin sulit untuk dikendalikan. Dan jika 2 urat bersentuhan, pahatan es itu akan meledak. Karena itu,
kesulitan meningkat secara eksponensial dengan setiap tambahan pembuluh darah salju. Dengan demikian, dapat dilihat betapa sulitnya memasukkan 81 pembuluh darah ke dalam patung es. Inilah mengapa hanya ada sedikit patung es Naschen Sol yang diproduksi oleh Sueyu. Selain itu, pembuluh darah salju berasal dari taktik salju es. Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik salju es ini menekankan pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulang dan salju sebagai jantung untuk membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Ini dapat digambarkan sebagai sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa pembudidaya Sueyue semuanya impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah secara drastis dalam sekejap. Tujuannya adalah untuk mengikuti kemauan mereka dan melakukan sesuka mereka untuk memurnikan hati mereka hingga tidak dapat ditembus pengaruh luar. Semakin banyak Wang Lin mempelajari teknik ini, semakin jelas dia tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan lurus, itu pasti jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi 6 Desire Devil Lord. Wang Lin tidak mau mempraktikkan teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah urat darah salju menjadi urat darah murni. Dia menggunakan darah untuk bekerja dengan domain hidup dan matinya untuk mendapatkan kemampuan mengendalikan ukiran. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun. Menambah 1 tahun yang dia habiskan untuk bepergian, 4 tahun telah berlalu. Hanya tersisa 1 tahun hingga 10 tahun berlalu. Dia bisa merasakan bahwa waktu baginya untuk mencapai tahap formasi jiwa akan datang. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan ilahi ketika dia mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, saat dia semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa ketika dia mencapai tahap pembentukan jiwa, itu akan menimbulkan gangguan yang akan mengingatkan semua orang. Jadi pada hari ini, Wang Lin keluar dari menara es dan pergi. Sebelum dia pergi, Sueyu telah mengirimkan keputusan untuk semua formasi inti dan di atas pembudidaya untuk berkumpul di kuil untuk menerima ceramah Dao. Alasannya adalah salah satu dari 13 pembudidaya yang pergi ke Suzuka telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil atau jika Suzuka telah melakukan sesuatu, itu bukanlah sesuatu yang diketahui orang luar. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang tahu. Bahkan pembudidaya formasi inti yang telah dijebak Wang Lin telah kehilangan ingatannya dan mendapatkan kembali posisi aslinya. Di perbatasan Sueyu, Wang Lin berbalik dan dengan hati-hati melihat ke tanah. Adegan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah Zhao. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke Zhao untuk masuk ke tahap formasi jiwa, salah satu alasannya adalah karena itu adalah lokasi yang jauh. Alasan lainnya adalah karena dia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Setiap orang memiliki rumah. Apakah dia punya? Zhao bisa dianggap sebagai rumah dan ada seorang wanita menunggunya di sisi lain Laut Iblis. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai rumah. Jadi dia memutuskan Zhao untuk menyelesaikan siklus kelahiran di sana. Sebelum kembali ke rumah, dia pergi ke kota untuk memeriksa Danyu dan melihat bahwa Danyu telah membuka toko besi lainnya.
Istrinya sudah tidak muda lagi, tapi dia jelas hamil lagi. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Kehidupan baru itu tumbuh dari hari ke hari. Ketika dia pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam istri dan Niu. Sedikit energi spiritual itu bisa menjamin keselamatan ibu dan putrinya. Kehidupan baru adalah seorang gadis. Dan Niu masih tidak tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dia temui lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Dan Niu saat meninggal bukanlah karena Xiao Niu tidak ada di sini untuk mengantarnya pergi, tetapi karena dia tidak pernah melihat Paman Wang yang telah melihatnya tumbuh dewasa lagi. Orang misterius yang membuka toko, yang selalu dia tarik pelanggannya, dan yang berhasil menjual ukiran seharga 10 keping emas. Dia memberikan 2 ukiran kayu itu kepada putrinya dan itu menjadi pusaka keluarga. Wang Lin terbang menuju Zhao, 40 tahun yang lalu. Dia berjalan di jalan yang sama ketika dia baru saja mencapai tahap Naschen Sol. Hari ini dia akan kembali melalui jalan yang sama, tapi kali ini dia akan mencapai tahap formasi jiwa dan memilih lokasi untuk melakukannya. Wang Lin sekarang dan Wang Lin dulu berbeda seperti langit dan bumi. Dia melewati satu susunan transfer kuno demi satu. Pada hari ini, dia berada di negeri asing di mana awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Hujan mulai turun semakin deras hingga seperti air yang dicurahkan. Wang Lin melihat ke langit. Sudah lama sejak dia melihat hujan deras ini. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali ketika dia berada di ruangan yang sama dengan Zhang Hu di Sekte Heng Yue. Hujan turun saat kilat dan guntur jatuh dari langit. Pada saat ini, sinar petir melintas di langit seperti ular perak. Mereka terlihat sangat cantik. Tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk memblokir hujan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke pohon terdekat dan dedaunan di pohon itu berkumpul membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Dia hanya berjarak 2 susunan transfer kuno untuk mencapai Zhao. Di area 40.000 km ke timur adalah tempat susunan transfer kuno berada. Suara hujan deras memenuhi hutan dan memberikan pesona tertentu pada seluruh area, terutama candi tua di kejauhan. Kuil ini jelas sepi. Cat merah aslinya kini sudah kusam dan beberapa bagian bahkan rusak. Bahkan cincin kuningan di pintu pun sudah berkarat. Ada petak-petak hijau di sisi candi. Wang Lin belum pernah melihat banyak kuil dalam hidupnya. Melihat ke kuil, Wang Lin berjalan masuk. Ini adalah kuil kuno. Tidak ada patung dewa di dalamnya, hanya alas berdoa setengah kelopak. Saat dia melihat ke kuil, dia melihat ke arah pintu dan kemudian dia kembali melihat ke kuil. Begitu dia selesai melihat, dia berdiri di pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, teriakan datang dari kejauhan. Beberapa pria bertubuh besar berjubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca sialan ini. Begitu hujan mulai turun, tidak akan pernah berhenti. Ada sebuah kuil di depan, mari kita bersembunyi di sana untuk sementara waktu. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda. Saat mereka berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum diam-diam berjalan menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan sepertinya mencoba meraihnya dengan tangan kanannya untuk tepukan lembut. Namun, orang lain dari kelompok itu mendengus dan mendorong orang itu untuk menghentikannya.
Orang itu menoleh dan mendengus sebelum diam-diam memasuki kuil. Mereka berlima melepas jas hujan, menyalakan api, mengeluarkan makanan, dan mulai mengobrol dengan keras satu sama lain. Namun, sesekali, pandangan mereka akan beralih ke Wang Lin. Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kelima manusia ini telah merusak suasana khusus malam ini dan menyia-nyiakan suasana. Dia mendesah. Saat dia mengangkat kakinya untuk pergi, pandangannya tiba-tiba terkunci ke hutan di kejauhan. Dia melihat seorang pria dengan rambut panjang mengenakan jubah tipis mengambil langkah besar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lamban, setelah mengambil satu langkah, dia tiba-tiba berada di samping Wang Lin, berjalan ke dalam kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati menatap Wang Lin, memperlihatkan gigi putihnya dengan senyum lembut, dan berkata, "Saya tidak menyangka akan bertemu dengan sesama kultivator di kuil sekecil itu. Nama saya Mosi. Anda..." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.